Terus lu bawa koper lagi? Iya. Nih gue bawa tas ini. Jogja nanti kan kita 7 hari. 7 hari? Ini pun gue habis pulang sebulan dari Sulawesi. Nah, lo gak bawa baju tapi kan itu doang baju lu. Enggak, gue di jalan ngeliat ada ransel, ambil tuker. Lo nginep di hotel murah kan ada yang kayak 200.000 gitu. 200.000 bisa seminggu, gue lebih tuh. Gue bukan 70.000 udah kemahalan, gue 70.000 2 hari pertama. Gue lagi mau nyari yang 15 ribuan semalam. Di mana itu ya? Gerobak apa? Oh iya. Nanti berarti tambahin highlight Jogja. Oke deh, udah ada Paris, di Inggris, di Jerman. Asoy. Ada Jogja deh di highlight gue. Seru nih buat ini kalau kayak gitu. Tembok, itu tembok mas. Nah, ke situ baru. Kayalah. Lebay amat. Lah, gak, Gilang. Apa kabar? Kok di sini juga? Lu iya. Gate 2 juga? Gate 2 gua mau ke Jogja. Lah, bilang kita satu pesawat. Oh iya. Iya. Lu pesawat apa? Pesawat telepon. Oh. Lu juga 2 detik lah, santai aja gak apa-apa. Lu juga mikir 2 detik, santai aja. Wah itu. Ya sama, berarti sama. Pesawat kertas. Perahu kertas ada, pesawat kertas gak ada lagunya ya? Iya. Gue di itu biasa naik apa sih? Lion. Oh lu Lion? Nah, naik apa? Fuji Air. Itu barang pujian. Iya, gitu dia. Ke Jogja juga. Gue mau ke Jogja. Sama. 7 hari gue. Lah sama. Udah seminggu. 7 hari juga gue. Oh. Seminggu. Yang dulu. Biarlah. Bisa sama gitu sih? Oh, iya makanya. Oh. Bisa samaan gitu ya. Gue soalnya belum pernah gue kan seumur hidup ke Jogja. Gue seringnya dari kecil ke luar negeri. Oh, lu baru-baru ini. Nah, gue mikir kayak apakah gue ke daerah-daerah terpencil kali ya? Kan Jogja daerah terpencil kan. Hah? Oh gitu, jadi lu mau cobain? Iya, gue mau cobain ke Jogja. Oh. Gitu. Lu mendarat di apa? Mendarat. Pesawat Darurat gue. mendarat darurat. Lu pakai itu dong, perosotan di pesawat. Iya, ada logo Red Bull. Udah kali lah ngobrol aja. Lu masih mau foto dulu ya? Tuh orang-orang banyak. Namanya juga traveler, bro. Human interest. Hah? Lu foto human interest? Enggak kan? Take nothing but pictures. Idih, ngeri. Leave nothing but footprints. Oh, nah. Jangan motorin, jangan apa. Keren bro, bro. Iya. Nggak, lu mendarat di apa? Kulon Progo. Di Kulon Progo. Gua enggak sih, kurang adventure menurut gua. Gua mendarat di Salatiga. Pesawat Salatiga, gua terjun payung. Emang ngelewatin ya? Karena backpacker tuh begitu. Oh gitu. Nggak mendarat di tujuan, kurang seru. Oh, tapi kan capek lah kalau kayak gitu. Nggak bisa tapi ya? Nggak bisa. Tapi Nggak boleh juga tapi. Dari Kulon Progo, dari ke kota Jogjanya naik apa? Sebenarnya sih dari Kulon Progo ke Jogja kota tuh ada bis-bisnya. Ada kereta juga. Ada kereta juga, tapi kan panas, banyak orang. Terus? Jadi kayak gue Grab car aja deh, Gokar deh. Naik gitu. mobil online deh gue. Oh, kurang ini ya. Gue sih nebeng gue. Nebeng lu? Gue berhentiin truk. Berhentiin orang jalan kaki kadang-kadang. Mas mau mana? Jogja, saya ikut ya gitu. Akhirnya gue jalan kaki belakang dia. Nggak naik? Nggak naik? Apa? Nggak naik? Ya, kan dia jalan kaki. Gimana gue naiknya? Lo ke truk naik aja. taksi sih bro? Ke truk aja, naik truk. Iya naik truk kadang-kadang gue nebeng. Naik di depan. Naik di deket supir. Di sebelahnya? Ya. Terus? Tapi resikonya adalah harus ngajak ngobrol sampai kalau enggak lu nggak enak pasti. Iya kan? Iya sih. Udah nebeng gak ngobrol lagi. Iya. Tidur lagi gue. Tidur lagi gak? Main HP. Diturunin lu pasti. Jangan, mesti ngajak ngobrol. Lu emang suka gitu-gitu? Iya, biasanya nebengnya tuh nggak full. Kalau misalnya kita naik mobil kan sekali 1,5 jam tuh. Paling cuma sampai mana turun, cari tebengan lagi, tambah jalan kaki. Lama juga. Bro, di situ seninya traveling, bro. Adventure. Enggak lah, seninya. Kan sambil di sekitar gue juga nyari-nyari motret. Cerek gitu. Gitu. Cerek gitu.
Iya, gue juga motret. Trek gitu cepet. Gue juga motret, tapi gue biasanya pas udah nyampe. Gitu. Cepet banget gue. Ganggu tapi ganggu. Kalau gitu kan lu nggak berasa Kalau di foto gitu kan? ganggu. Tapi nggak berasa. Iya. Misalkan kita lagi ngobrol terus. Iya. Gini, lu nggak tahu kan di foto kan? Iya, Ya emang nggak kepencet juga sih tapi tadi. Nggak ada bunyinya. Terlalu cepet. Terlalu cepet gitu. Jadi gue sambil menikmati karena liburan itu, perjalanan itu intinya bukan tujuannya. Perjalanan membawa. Perjalanan itu intinya bukan tujuan. Tapi salah gimana sih? The journey is the destination, not the destination. It's the journey. It's the journey. Ah? Yes. Kayak ulang tuh kata journey-nya ya. Enggak gini. It's all about the journey, not the destination. Oh, oke. Itu masih masuk. Iya, memang tujuannya gue ke Jogja, Ya, tapi di perjalanan itu yang harus gue nikmati. Kalau lu di taksi, naik Grab, duduk, dia main handphone, lu nggak ngeliat sekitar bro. Gue mau buka kaca. Hah? Buka kaca mobil. Terus? Udah tinggal foto. Pak, bentar ada orang, saya foto. Ya kan lu jalan terus mobil. Ya kan boleh, kan itu hak gue mau naik gokar gue. Naik mobil online bisa. Enggak, lu kurang menemukan, lu nggak ada nyapa-nyapa Pak Subroto. Enggak, tapi lagi Pak juga. Broto, pagi Siapa Pak. Broto? Ya tahu di jalan. Orang Jogja Broto itu Enggak, jarang ya? janggal ya. Pak Adi. Badi boleh. Pak Adi. Katakan ada sate kelatak. Mak, itu Mak Adi. Iya. Pak Adi. Pak Adi, iya. Tapi Mak Adi itu kan cowok juga sebenarnya. Mak Adi cowok dia. Cowok. Mak tuh itu ya? Bingung. Tapi cowok Pak Mak Adi. Iya kan? Apa sih orang gak jelas banget. Ngobrol dia begitu. Cowok Mak Adi. Iya. Enggak, tapi menurut gua soalnya kalau gua tuh ngejarnya di jalan-jalan, maksudnya experience. Kan yang penting experience-nya kan. Iya. Entah itu di perjalanannya atau pas nyampe-nya. Tapi kalau gue, ya pasti udah nyampe lah. Maksudnya kan tujuannya ke Jogja. Yang lo nikmatin di Jogjanya, jangan perjalanan ke Jogjanya, ngapain. Kurang. Nanti kalau lo pengen ke Salatiga, ya lo ke Salatiga aja langsung gitu. Ngapain perjalanannya? Enggak sih, menurut gua kurang. Foto Terakhir juga lu kan. keluar negeri kemana? Luar negeri. Katanya lu sering keluar negeri. Gue juga suka, kadang-kadang gue traveling luar negeri juga. Paris. Jerman, Oke. Inggris. Nah, terakhir ke Paris, naik pesawat langsung Paris. Direct Pak Paris. Mana sih? Turun di Eiffel di atas. Gue juga pernah ke Paris, bukan maksudnya traveling gini gue gak pernah keluar negeri. Gue ke Paris pernah juga. Oh, gitu. Gue ambil yang transit 4 kali apa kalau nggak salah. Kemana aja? Pertama. Filipina. Kedua. Kan Jakarta, Filipin. Medan. Balik lagi. Kan yang murah ya, yang penting cari murah. Medan Singapura. Deket tuh kan. Singapura, India. Muter Asia. Muter Asia Tenggara. India, Doha, Paris. Baru. Wah, langsung aja ke Doha kalau gitu. Hah? Langsung aja ke Doha dari Jakarta. Mahal pesawatnya kan. Nyari lagi-lagi. Yang penting cari murah. Enggak, emang kalau tadi Tidur di rumah warga. Warga India. Gue tidur di rumah warga. siapa? Gak tahu. Amir. Bukan. Ajuju. Juju itu udah pulang. Udah pulang ya? Udah pulang dia. Lagi mau ke Bangladesh. Lagi mau ke Bangladesh. Orang gila mau ke Bangladesh. Ngapain sih dia? Aneh-aneh destinasi. Iya gitu. Ngapain ke Paris? Terus ya, Paris langsung. berapa 10 jam itu diam di pesawat nggak? Bisnis sih, di bisnis. Wah asik banget. Nikmatin filmnya. Intinya apa sih lu ininya? Tempatnya kalau gue. Nanti kita explore, misalkan Jogja nih ya. Iya. Jogja explore tempat-tempat yang emang oke di Jogja. Jalan Malioboro. Lu mau ke situ? Terus apa lagi coba? Gue pengen tahu itinerary Jogja lu itu. Gue nih ya. Iya. Yang pasti bakal seru banget. Iya. Jalan Malioboro 1. Iya. Itu kedua, gue pengen ke Museum Monjali. Oke. Kenapa? Terus Tempat gue. Terus gue pengen tahu traveler kayak lu apa itu? Iya. Maksudnya gue ke tempat-tempat yang khas di Jogja. Nah, Ke alun-alun kidul. aduh. Lihat pohon kembar. Lewatin pohon kembar. Terus Ya udah, terus gue naik beca warna-warni. Di alun-alun kan kidul. lampu-lampunya itu? Iya. Ya. Pakai lagu. Heeh. Lagu hipdut. Nah, itu gue di situ. Kasih aba-aba. Kasih aba-aba kalau udah siap. Terus gue ke banyak dah. Itu Jangan pokoknya- bilang ada tempo gelato di itinerary dulu. Tempo gelato pas abis sore-sore tuh. Abis makan siang, sore, malam ke alun kidul. Siang gue makan ini Membosankan. gudeg burung. Membosankan. Burung tuh geprek. Gudeg ujum. Gue makan gudeg ujum. Jadi siang makan gudeg ujum, sore tempo gelato, malam ke alun kidul. Sangat tidak seru. Pagi ke Jalan Malioboro apa? Seru lah. Sangat tidak seru. Seru dong.
itu terlalu wisatawan. Hah? Terlalu tempat-tempat umum banget itu. Enggak lah. Nggak keren. Ya, kan justru kita nih kita datang ke satu tempat yang kita nggak pernah. Ya, Yang harus didatengin pertama adalah tempat-tempat yang terkenal dari situ. ya ngapain itu mah udah 1.000 orang ke situ, udah nggak aneh lagi. Foto di ini tulisan love Di mana? di pantai Gunung Kidul, Aduh. Parangtritis. Gue ke Gunung Kidul juga. Tapi gue mencabut rumput di Gunung Kidul. Menjauh rumput. Ada berkebun. Emang ada? Ada. Ada. Terus? Gue kayak gitu. Oke. Wisata gue. Enggak, lu tadi ngatain gua katanya basic. Iya, gue mancing di Bantul. Ya itu bukan wisata itu mah. Jarang. Gangguin bapak lu. Gangguin orang. Loh, kalau ke satu tempat, act like the locals. Jadilah Masa warlock. gitu, tapi kan kita ke sana buat Jadilah warlock. Gue jadi PNS di Jogja. kerja itu. Kerja gue. Pindah. Motor. Mutasi. Pemda DIY. Itu kan mutasi. Pemda DIY gue ikut situ. Enggak lah. Kerja. Bukan liburan namanya. Cari-cari yang beda gitu. Iya, tapi kan gue Gue ke pantai yang Gunung Kidul. pantai menurut lu mana yang mana? Kritis, biasa banget. mana dong? Ada, gue lagi udah nemu tuh. Pokoknya Pokoknya jalan kaki 14 jam. lama. Masuk hutan. Ini dari Tapi Jakarta nanti ke Jogja aja. Hidden gem. Gak ada orang yang pernah ke situ. Males 14 jam jalan. Siapa yang mau? Gue lebih ke ingin menemukan pantai baru gue. Oh, lu Napoleon Bonaparte. Iya, penjelajah gue. Iya. Apa enak? Aduh, Tempo Gelato basic banget. Enak lah Tempo Gelato. Terus lu bawa koper lagi? Iya. Ini Bawa ke kabin. bawa ke kabin. Yang masuk ditaruh bagasi 5. 5. Kan 7 hari Gilang. 7 hari. Lu pikirin dong. Ini outfit aja nih outfit berangkat doang nih. Berangkat sekarang. Ini siang. Ini berangkat siang. Ya. Nyampe sore ke malam ada outfit lagi. Gue sehari 3 baju lang. 3 outfit sorry. Jadi 3 pasang sehari 3 pasang baju, celana, jaket, kaos. Terlalu ribet menurut gue. Apanya? Nih gue nih. Nih tas gue. Nih gue bawa tas ini. Jogja nanti kan kita 7 hari. 7 hari? 7 hari. Kayak nggak ada isinya ya? 7 hari. Ini pun gue habis pulang sebulan dari Sulawesi. Gue belum pulang rumah. Oh iya. Tapi masih cukup aja. Oh, lo nggak bawa baju tapi kan itu doang baju lu. Enggak, gue di jalan ngeliat ada ransel, ambil tuker. Jadi gitu aja caranya. Makanya kadang gue Lo isi buku, lo isi buku dulu biar berat. sabun ganti-ganti. Gue yang ada aja deh di tas itu ada sabun apa gue pakai. Oh, pantesan lo hidup. Gue segini doang udah bisa seminggu mah kecepetan gue di Jogja ini. Gue bisa 2 bulan di Jogja ini. Oh gitu. Tapi kan tuh Kayak gini. kedikitan deh kayaknya tuh. Ya enggak, lu gimana cara packing rapi-rapi, manajemen baju, Gue vakum. manajemen bajunya, pakainya gimana hari ketiga laundry, Baju doang aja pakai manajemen. gitu ada laundrynya kapan, Ya enggak. jadi aman. Ya kan tapi tetap aja ini di laundry ini 7 hari ada yang Iya. di laundry. Gue gak mau pakai baju yang sama tiap hari. Gue anti gue pakai baju sama tiap hari. Traveling ribet itu menurut gue. Ya enggak lah, itu kan biar nanti di foto kelihatannya kayak lama gitu lah wisatanya. Oke ini yang tadi kan tempat-tempat makan apa, yang tempat wisata, objek wisata apa yang lo mau datengin tadi? Gue mau main di candi, main ke candi gue. Prambanan, Borobudur, Candi Boko, Ratu Boko. Iya tahu sih. Nah itu. Gue belum pernah sih, cuma bayar tiket enggak dah. Itu kan Gue cari yang warlock aja deh. ya itu Candi yang belum ditemuin, gue mau cari. Yang masih di Susah banget. kita menggali bareng ini. Lo nggak mau masukin tangan di Candi Prambanan? Stupa. Oh, stupa. Udah nggak boleh tau. Iya nggak boleh. Udah nggak boleh. Makanya. Iya. Masih bisa nggak? Jangan, tapi nggak boleh. Masukin badan? Udah nggak boleh ya? Masukin badan. Oke. Masukin orang bisa nggak? Hotel. Nginep Hotel. di mana? Hotel di Jalan Malioboro. Paling gue nyari-nyari. Tentrem. Nggak ada. Di Jalan Malioboro. Aman jiwa lu. Jauh banget tuh dari kota kayaknya dah. Tapi kan mahal. Iya mahal juga. David Beckham di situ. David Beckham di situ. Tapi sekarang. Mahal banget ya dia biaya hidup. Apa Victoria masih di situ? Masih di situ. Masih ketahan ya. Iya. Kalau Barack Obama waktu itu di Tentrem kalau nggak salah. Ketenteram. Tentrem. Nggak, gue di Jalan Barack Obama di aja. situ. Iya, menurut gue juga liburan tuh Andre nggak harus. Taulani waktu itu di Ibis Budget. Jangan kasihan. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. 101? Wan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Dia pasti mahal juga ya. Mahal dia. Hilton. Hilton ada ya? Ada kan ya? Ada Jogja? juga. Nggak tahu. Nggak tahu ya, lupa. Nggak tahu. Iya. Mercure.
Mercure mungkin. Iya, iya. Iya. Mercure mungkin. Nah gue Lu di mana nih? di Jalan Malioboro-nya. Itu Ya. kan ada apa Garuda. namanya? Ada kalau nggak salah. Hotel Garuda ya? Kalau nggak salah. Iya betul. Lupa. Betul. Gue nginep di angkringan Jalan Malioboro. Lagi orang dipotong mulu ngomong. Sebelah Kopi Jos. Iya. Lagi berasap. Harus minumnya panas-panas tuh. Di mana lu nginep di hotel apa? Gue di Dataran Malioboro tuh gue belum booking hotelnya, tapi gue berencana di sana supaya kalau gue mau foto di Plang gampang. Itu tujuan gue. Goreng. Gue foto di 7 hari Plang. di situ terus. Foto Gue yang pakai fish eye. Pelang ini kan? Plang Jalan Malioboro. Pakai fish eye. Terus gue foto. Terus udah gue upload. Gue jadiin cover highlight gue. Itu sih gue paling Standar. Kok standar? Gua Jogja gue udah nemu hostel. Apa? Hostel gue nginep ya. Maksudnya? Hostel tuh yang rame-rame, satu kamar bunk bed gitu. Jadi sama Males backpacker. banget sama orang lain sama gitu tuh. gue terakhir itu gue kenalan sama orang Slovenia, kenalan sama orang Ceko, kenalan sama orang Bosnia, kenalan sama orang Ukraine. Seru. Jadi Cek atau sebelah? Ceko tuh sebelah. Orang Ceko mana? Ceko tuh sebelah. Masa lu bisa ketemu orang-orang luar negeri gitu sih? Karena mereka pada nginep di hostel juga. Gitu. Cari yang 70.000 semalam banyak, Bro. 70.000 satu malam bunk bed, sekamar ada 68 orang kalau nggak salah. Gue waktu itu. Banyak ya? Kayak di auditorium ya? Udah auditorium UGM apa nama hostelnya? Coba dipasakin bunk bed, ditambahin bunk bed coba. Jangan lah. Seru yang itu 70 ribuan doang bro semalam bro. Tapi barang lo rawan hilang pasti nanti. Enggak, kan gue kadang kalau lagi banyak orang. ke dalam-dalam tuh misalnya gue ke Gunung Kidul, ke Sleman, gue di rumah warga gue. Bentar, gue lagi mecahin password dulu. Gak bisa ya? Gak bisa buka ya? Lagi ke-crack password. Gak bisa buka ya? Tapi jangan rame-rame gitu lah, rame-rame gitu kan bahaya tahu. Mending sendiri aja, lo nginep di hotel-hotel murah kan ada. Nggak harus gue, aman aja. Tapi maksudnya, Ya. lo nginep di hotel murah kan ada yang kayak 200.000 gitu. 200.000 bisa seminggu, gue lebih tuh. Di Jogja. Ya lu lagi terlalu ini sih. Bisa berapa hari, itu terlalu mahal. Gue bukan 70.000 udah kemahalan, gue 70.000 2 hari pertama. Gue lagi mau nyari yang 15 ribuan semalam. Di mana itu ya? Gerobak apa? Iya. Tapi ikut saya terus ya. Saya butuh kata abang yang bawa gerobak ya. Iya. 15.000 boleh, tapi ikut saya terus ya. Iya. Lampu merah ntar jalan gitu. Apa tidur di beca? Tidur di beca. Biasanya kan ada bawa bapak tidur di beca kan? Iya, Ada yang iya. suka jadi foto orang. Betul. Gue, Pak, saya boleh tidur di situ gak? Nah, gue mau naik beca tuh. Nanti, mau naik beca gue. Ntar dibawa ke bakpia itu loh. Iya, mampir ke Bapia Patok. Beli, beli. Beli oleh-oleh. Iyalah, Traveling tuh. beli Bapia Patok. Bapia Patok 76. Ya ampun. 76 nggak sih bener? Nggak tahu gue. 25 ada. Iya, gue beli Bapia Patok gue. Nggak buat apa oleh-oleh bawa-bawa itu berat-beratin tas. Kenapa? Kan koper lu emang cukup. 5 koper. Nah, paling kita kan 7 hari juga nih bareng ya. Iya. Nanti gue nitip lu ya. Ini gue juga ada satu nih. Gue bantal kan gue buat tidur nih. Ini bantal kesayangan gue gitu loh, Lang. Iya. Jadi kayak gue pengen bawa ini. Gue nitip di tas lu ya. Nggak biasanya orang bantal leher buat Enggak, di ini. pesawat. Bantal kesayangan gue dari kecil. Dari umur gue 2 tahun. Udah tahu, ini kan tas gue untuk packing seminggu. Gue nitip di tas lu aja ya. Paling. Untuk. Nah udah, iya gitu aja gak apa-apa. Aman. Gimana, Ini udah penuh banget. Nggak, jangan-jangan lu tipe orang yang kalau traveling bawa oleh-oleh atau belanja banyak beli koper lagi ya buat Iya. pulang. Nah, makanya gue bawa 5. Normalnya kan 7. Ya Allah, banyak. 7. Sehari kan 1 koper, Lang. Gimana sih secara... Isinya apaan sih? Apa? Isinya Orang lagi. lu lagi. Lu dengan baju kedua. Udah ada Dika lagi. Masa udah muncul lagi dia. Temen-temen gue ya, jadi mereka bisa beli tiket. Enggak, baju-baju aja. Jadi per koper 1 untuk outfit hari itu. Per koper 1. Jadi 1 koper itu isinya Iya. baju gue. Nah itu per hari kan tadi gue bilang 3 kali ganti. Ya. Belum kacamatanya, ya kan? Belum hiasan-hiasannya, jam tangannya gue bawa ini kotak jam tangan banyak. Jadi per 7 hari gue ganti terus. Topi 7. Nih, ini aja gue ngorbanin diri gue nih, gue gak pakai topi. Itu gue. Maksudnya itu kan si liburan itu dinikmati dengan cara kayak gitu menurut gue traveling. Iya. Gitu. Jadi lo ke tempat-tempat wisata sambil foto, mengabadikan momen tadi kata lo.
Iya foto oke deh. Iya, terus salah gue di mana? Tapi kan banyak banget bajunya. Kan foto pakai baju ini aja bisa terus. Jelek dong, pakai kaos polos buluk lo yang udah itu. Takut dikira belum pindah hari ya? Iya, Kalau pakai baju ini terus. Nggak apa-apa kali. belum buat lihat post nanti. Ya. Nah, gue nambah koper buat lihat post. Jadi kayak kan outfit gue pas 7 hari nih. Gue pengen di hari H nih gue uploadnya. Ya. Followers gue nungguin kan. Nah, nanti di hari ke-8 sampai 15 gue pengen beli koper lagi. Untuk lihat post. Jadi terkesan gue 15 hari. Oh, masih dikira masih Iya. liburan. Masih liburan. Oh. Gitu gue. Itu sih gue paling. Terlalu ini ya ribet ya. Enggak lah. Enggak yang ribet banget. Kalau lo lakuin nggak ribet banget kok. Keliling Jogjanya naik apa berarti? Keliling Jogja. Iya untuk jalan-jalan. Nyewa driver aja lah, nyewa mobil. Nyewa pakai driver. Iya, nyewa mobil sama drivernya sekalian. Apa mobilnya? Naik mobilnya gue Grand Vitara. Grand Vitara. Sungguh jarang orang rental mobil Grand Vitara. Bagus sih mobilnya, cuma biasanya kan rental Avanza, Innova kalau mau gedean, atau mau yang lebih murah Brio atau Agya gitu. Iya, nggak bercanda gue. Tapi lu rare juga ya pilihannya. Canda lah gue. Pilihannya keren sih. Iya. Gue sih bener, gue banyak tetap jalan kaki, Lu jalan kaki? nebeng-nebeng. Oh. Kan sama yang bule-bule itu di hotel gue kan misalnya nanya, misalnya besok Ini Bang Bait itu? Hah? Di Bang Bait itu? ya di Bang B terus hey Christoph, where are you going? Tuh lo Christoph. Christoph namanya. Where are you going tomorrow? I'm going to wanna chess? Wanna catur. You wanna catur? Ya. Yes, they wanna catur. Wono jatuh condong catur? Wono, ada Wono. Oh, emang ada juga orang Ada nggak sih? Gak ada kayak saya condong catur. Gue pikir mau ke condong catur. Emang bukan ada Wono catur? Condong catur kayaknya. Condong catur ya? Gue Iya, ngarang condong sebenarnya. catur, iya. Condong apa bahasa Inggrisnya ya? Lebih condong ke sini. Towards chess. Towards chess. What do you mean towards chess, Christoph? Condong catur. Oh. Joking kata dia. UGM, you wanna go to UGM? GM to see Ijazah? Jangan. Masa dia tahu orang bule ngapain? Ya. Hey, where do you wanna go katanya. Iya, Misalnya dia mau ke I wanna go to the beach. Let's together misalkan. Ya kita bisa saling sharing kendaraan, sharing apa gitu. Tapi nyusahin orang. Enggak, kan saling bareng, patungan nggak nyusahin. Kita bareng-bareng aja. Ya, belum tentu dia mau ke tujuan yang sama-sama lo. Makanya ngobrol dulu. Mau kemana aja. Gitu. Daripada lu individual. Gak bisa, gue individual. Berarti lu pulang dari liburan nggak ada teman baru, nggak ada apa? Teman baru enggak, paling fotografer sewaan gue aja yang gue sewa di sana. Lu siapa? Di sana siapa fotografer? Pantes gue kalau lihat IG lu kayaknya sendiri tapi bagus-bagus. Iya, Regas. Regas kan itu apa? Saudara. Dia bisa foto, basisnya dia. Biar dia ngarahin gue foto kayak film gitu. Ribet. Gue nyewa Regas. Kan bisa selfie atau buat tripod. Jelek dong, Atau jelek minta dong. stranger saja kayak boleh tolong fotoin nggak? Males gue, ntar mukanya cemberut. Siapa? Si orangnya? Boleh. Mukanya cemberut ntar. Gue mending nyewa fotografer. Makanya kalau lu traveling kayak gue nih backpacker, ntar lu pulang punya banyak teman, jadi banyak yang bisa ditolongin juga, minta tolong foto-foto. Buat apa? Atau apa. Buat apa? Kan nggak bakal ketemu lagi. Gue nih anti gue liburan ke tempat yang sama. Dunia luas, men. Gue aja nih walaupun gue pertama kali ke Jogja, tapi gue udah masuk ke komunitas couch surfing, tau gak lo dulu? Apa? Couch? Ada couch surfing. Itu apa? Jadi sesama traveler yang berkomunitas nanti bisa. Ntar lu kalau ke negara ini nginep di rumah gue aja gitu-gitu. Oh gitu. Oh benar. Ada ya? Ada. Gue Lalu ke sana. couch surfing buat ke Jogja ini kan gue belum pernah. Jadi gue udah kontakkan orang-orang yang bisa kita janjian, orang lokal yang mungkin gue bisa inepin atau bisa ajak bareng. Udah ada beberapa gue. Mukti Entut ada gue kenal tuh. nemu di itu. Nemu di situ dia. Gue nemu di ini. Nemu di website itu. Bob Sadoni. Oh lu banyak kenal-kenalan. Isan Bismo gue ketemu. Isan Bismo gue ketemu. Isan BSM. Iya, Hafid ketemu. Hafid Irzin. Ketemu gue. Nama-nama internal. Di forum semua Nama-nama internal stand up Jogja itu. Teguh Nurwantara gue ketemu. Theo Joksel. Ketemu. Gue pokoknya ketemu itu semua lewat online. Korci Maruf ketemu gue. Solo. Solo ya dia? Dia Solo ya? Oh iya dia Solo, dia bilang ke Solo gak bang? Gitu. Di forum traveling, lu gak paham lu.
Lu gak punya temen Goblok lu banget orang ya. cuma driver ini doang, driver mobil rental doang temen lu. Tiba-tiba jemput orang Cibaru. Ya, tapi kan gue paling enggak gue sendiri jalan-jalan yang gue pentingin adalah si pemandangannya. Lo paling suka pemandangan apa kalau pemandangan? Gue dua sih, pantai sama gunung, tapi gue lebih ke pantai gue. Anak pantai gue. Apaan? Anak pantai. Anak pantai. Lo pantai. Lu apa? Cewek seksi gue. Hah? Cewek seksi. Masa pemandangan cewek seksi? Kan bukan pemandangan itu. Pemandangan. Cuma kan itu bukan di liburan. Bukan pilihan ya. Apa? Lu apa? Gue kayaknya di hotel aja gue sih. Paling di hotel. Tapi hotel gue udah arah pantai. Yang hotel arah pantai gitu loh. Kan banyak tuh. Kan lu di Malioboro tadi hotelnya. Ini kalau liburan kemana-mana. Iya. Oh. Gitu. Nanti gue coba, makanya gue kan belum pesan hotel kan. Gue lihat dulu nih kira-kira. Karena kalau di Jogja, pantainya agak jauh dari kota. Jadi gue agak bingung. Oh, tapi lu lebih ke city boy atau alam? Kayaknya kalau gue liat city boy sih gue. City sih lu ya. City boy gue pengen main ke kota-kota aja lo ya. Galeria, gue main ke Galeria Mall. Gue ke Ambar Plaza Mall. Kan lu dari Jakarta udah banyak mall, ke sana ngapain? Ke situ-situ lagi. Bro, gue mau main ke JCM yang apa? Jogja City Mall. Yang ininya apa? Vintage kolosal gitu, kayak kolosium gitu. Iya, gedungnya gitu. Belum pernah ya gue. Itu gue mau ke Jogja City Mall. Gue main di sana, mall aja. Ya kan beda barang-barangnya. Malioboro Mall ya. Ada ya. Sleman City Hall. Gue main ke Sleman City Hall belum pernah. Iya, ada di Jogja. Oh, ada. Itu gue main. Ambarukmo pernah gue. Apa? Ambarukmo. Belum kan gue belum pernah ke Jogja. Iya. Gue juga belum pernah ya. Iya, tadi gue baru tahu doang. Diajakin tadi sama Iksan Bismo diajakin. Iksan BSM. Diajakin katanya mau ke ini enggak mall, gue bilang enggak, ngapain ke mall. Iya. Gitu. Nah, gue fotografer, gue Isil Fariza. Kalau pengen anak stand up mah. Dia cuma bisa motretin lu sore tapi. Kenapa bang? Sore di kota orang. Iya dia. Pagi dia masih tidur. Sore di kota orang. Bangunnya sore doang dia. Gue beneran lang, tapi backpacker emang gak enak gue. Gue tim koper gue. Gue tim koper gue. Gak kan gue udah bilang tadi, lu nggak seru jalan dari ini di taksi, terus perjalanan di dalam kotanya pakai driver di mobil rental, nggak seru bro. Ya tapi kalau lu nih di perjalanan capek, pas sampai tujuan udah capek duluan. Akhirnya lu ngapain? Tidur pasti. Kan lagi-lagi. Feeling gua. Kan bukan tujuan yang utama, perjalanannya. Kayak gue bilang nih ya. Bandel. Nih, jalan kaki, nebeng orang, nebeng truk, bareng sama traveler lain. Sambil jalan pelan-pelan bisa apa? Foto-foto bro di jalan gue. Cerek. Foto perjalanan, bikin video, segala macam. Jadi foto gue banyak, ya kan? Iya tapi kan itu pasti lo kan nih lagi perjalanan nih. Iya. Ya kan? Kan bergerak terus kan. Ya. Pasti nggak fokus lo motretnya. Karena juga sambil perjalanan capek menguras energi dan gue yakin pasti hasilnya bagusan gue karena gue pakai Fujifilm kamera gue. Gue nyampe destinasi gue potret. Gue pakai Fujifilm soalnya. Gue pakai Fujifilm juga. Asoy. Jadi bagusan gue pasti. Asoy. Walaupun sama kameranya, orangnya lebih jago. Yang penting kan the man gun behind. Bukan. Apa? The gun behind the man. Apa sih? The man bukan be move. Apa sih? Gak tau dah. Tapi pasti beda Fujifilmnya. Gue kenapa? Kok bisa beda? Gue Fujifilm X-T33. Gue lihat punya gue nih, yang warna silver ini. X-T33 juga. Oh yang ketiga juga. Bukan yang kedua lu? Dah. Yang kedua kali lu. Gue udah pernah punya yang kedua. Mas, sombong. Dari yang sebelumnya. Oh gitu? Tapi gue upgrade. Ke yang ketiga? Iya. Gue udah 3 gue. Masih? Udah 3 gue nih. Kayaknya gue curiga lu bilang punya X-T33. 3 warna deh lu punya semua ya? Iya. 3 warna body? 3 warna body. Gue bercanda lo tadi? Enggak beneran gue. Jadi yang lu silver gini punya juga? Silver punya. Yang black? Yang black punya. Ini kan karkol? Ini karkol. Yeah. Jadi gue punya 3 warna ya, karkol, black, sama silver. Nah itu beda-beda ini, tempat. Oke. Iya. Iya. Kalau misalkan kita main ke alam, pakai black, gampang kotor kan? Iya. Nah, kalau main di silver, gue main ke kota. Kalau ini karkol? Karkol itu waktu gue buat di indoor. Jadi kayak gue lagi dalam hotel. Agak. Ini lu bawa semua nih di koper? Semua.
Di kompresornya. Oh, di cover. Gue disiapin lah. Sebelum lo matiin gue. Bawa semua gue. Gitulah gue orangnya. Nih, gue kasih tau sedikit buat lo nih. Oke. Kalau lo nggak paham nih, Iya. kamera Fujifilm ini memang sangat recommended ya, Oke. karena gampang dipakai. Auto udah pasti cakep. Oke. Ya, dia bisa pintar kameranya, bisa menentukan scene-scene yang cocok. Misalnya auto nih, Iya. lagi terang cocoknya apa, lagi Lagi gelap, gelap. cocoknya apa. Lagi ketutup lensanya. Jangan, nggak cocok. Gelap itu mah beneran gelap beneran. Oh gitu. Oh gitu. Terus jadi cepet, nggak perlu banyak edit karena bisa ada film simulation. Oke. Jadi buat diupload di sosmed sangat cepat sekali. Pilihan terbaik pakai Fujifilm. Alasan mengapa gue upgrade dari yang X-T32 ke X-T33 karena banyak sekali upgrade dari pendahulunya. Sudah disempurnakan semua. Fungsinya, performa, Oh iya. fotografinya lebih mantap. Karena katanya si X33 ini tuh kamera buat ngapain sih orang lagi ngobrol difotoin? kayak hewan di taman safari gue. Tes ya. Ya karena dia buat pemula. Jadi kayak dari yang pengen nyoba dari yang iseng-iseng fotografi Ya. sampai mau nyobain jadi profesional, pakainya ini. Jadi buat jembatannya tuh Iya. katanya. Iya. Paling cocok ini. Dan gue, Gue udah nanya ke semua toko kamera di Indonesia. iya. Mas, saya mau jadi fotografer, tapi baru pemula nih. Iya. Kira-kira apa? X33. Ada cahaya. Silakan. Gitu, bener. Tapi pasti lu beda sama gue. Apa? Gua- Bedanya apa? Gue ini kamera nih di tangan gue gak cuma pas traveling, gue kapanpun di Oh, gitu? rumah. Ada gue udah piara kucing di rumah, tek. Oh, karena bisa juga deh ya. Buat kucing, oke. Ya, ada Buat- sensornya ya. Iya, foto di jalan biasa aja sehari-hari, lagi naik MRT asik foto. Oh. Jadi selain traveling semua, jadi emang all around ini, Ya, ya. terutama buat sehari-hari. Ini foto tas gue nih, gue foto. Tuh tas gue. Benar. Selfie Nora itu lebih ke Nora kalau kayak gitu. Nora itu. Hah? Nora lah kalau lo selfie pakai kamera gede begitu. Nggak pantas jatuhnya. Tapi workflow juga gampang ya. Workflow juga gampang kan. Kalau Iya, kita kan foto cepet. udah tinggal dipindahin, ngedit. Oh iya, buat konten-konten. Karena warnanya- Gue lebih ke konten sih. Warnanya nggak perlu diedit lagi kan udah pakai film simulation. Film Fuji. simulation banyak. Zeng. Dan si film simulationnya Fujifilm S33 ini Ya. dari yang kedua ada 2 tambahan film simulationnya, si Reala S sama Nostalgic film simulationnya. Nostalgic ya. Lu gak usah ngajarin, gue udah pakai ini 4 tahun bro. Baru keluar, baru rilis, baru keluar. baru rilis. Kan kita nge-MC, Oh iya bener. Bener. kita nge-MC aja aja. Ini kan all around, tapi kalau buat traveling nih, kalau foto landscape, misalnya gue di pantai nih, foto. Nah. Kan lebar nih, gue bisa fotoin, gue jauh tuh di sana, biar kecil kelihatan landscape-nya. Oke. Tak, Nah, foto nih. Foto. Tapi kalau di zoom masih bagus. Karena 26,1 megapiksel. 2,1 Info dari gue. Tapi si videonya gimana nih? Mungkin ada concern itu dari beberapa orang yang kayak pengen nyobain ini jadi kamera apa tuh namanya kalau kayak gitu all in one all around. All around, buat konten, Buat konten videonya. foto, video, ya. Itu kan sebenarnya udah oke banget buat video. Bahkan si modenya X33 ini udah ada yang potret langsung. Jadi kalau lo pengen ngerekam video potret, udah bisa langsung di sini, nggak perlu di edit lagi di post pro gitu. Iya, dan dia resolusinya bisa sampai 6,2K 30p full Itu gimana sih, Lang? dan Nggak ngerti dah 4K gue. 60p. Hah? Lu kira gue ngerti? Bagus banget intinya. Iya. Ya kan TV zaman sekarang aja kan Oh, bener. 4K, Bener. ya kan? Iya, Atau yang iya. 8K, cuman 8K masih jarang lah. Iya pokoknya 4K mah udah bagus banget itu. bener. Udah terlalu bagus. Bener. Mau upload kemana sih emang? Hah? Ya gue dimarahin. Maksudnya hasil video lu mau upload di Videotron di Bundaran HI? Kan Kagak. enggak. Buat di Iya. handphone aja cukup kan? Ya, nah paling nggak Buat di laptop enak, bagus. Jadi 4K udah cukup. Jangan, Ya. 4K. Ya lu mau seberapa emang? ya karena dari kita berdua kan yang profesional fotografer, jadi intinya pas kalau kita kemarin bentar kita kan MC, kita ngeliat hasilnya. Iya. Jadi pas kita ngeliat hasil videonya, itu pokoknya kebayang lah kayak kalau upload di Reels, Iya. orang tahu itu tuh dari kamera Fuji gitu. Bener. Gitu aja. Bener. Kalau lu udah pakai ekosistem Fuji dari lama sebelumnya. Itu bisa di fallback sama Fuji An di TikTok. Iya nggak? Kalau udah pakai ekosistem Fuji, Iya. kayak Instax salah satunya Oke. yang bisa langsung di print tuh. Ya. Ya, ini bisa langsung foto pakai format Instax. Oh. Jadi nggak usah disesuaiin lagi. Iya. Dan bisa langsung di print ke Instax-linknya yang untuk ngeprintnya itu, ngeprint fotonya. Ya. Jadi langsung udah, bayangin semua kecanggihan itu berada dalam body yang kecil sekali. Klasik lagi. Klasik lagi bentuknya. Iya.
Kecil banget, solid. Bentuknya solid, kecil. Jadi kalau mau dibawa-bawa sehari-hari, makanya tadi gue bilang buat sehari-hari ya enak banget. Taruh kantong, taruh tas, taruh pouch tuh masuk banget ini. Ya, jadi chill. Dan apa ya? Ini gue cara ngomong gimana Lang ya? Ini tuh nggak over dibawa sehari-hari. Oh nggak mencolok. Fujifilm itu adalah kamera nggak over. Iya. Ya kan? Dan nggak ini. Dari kami terlalu over. Dan tidak intimidatif. Betul. Kan suka ada kamera yang gede-gede banget. Betul. Lo ngapain gini buat di pinggir lapangan bola Iya. Itu mah telek banget. Terlalu gede banget. Emang nggak ada orang bawa ke tuh sehari-hari nggak ada ya? Oh iya. Jadi misalkan kita lagi makan dimsum aja ya. Iya. Dimsum nih. Lang, foto dikit Lang. Ya. Nggak intimidatif. Oke, atau foto makanannya kan? Iya. Aman kecil jadi orang nggak intimidatif. Gue yang sampai nengok, ih lah tuh foto dimsum aja pakai kamera gitu. Kalau pakai kamera gede kan terlalu gede banget pakai lighting lagi. Ada clapper. Oh. Maksudnya jadi syuting film. Iya, jadi inilah nggak over buat sehari-hari. Bisa gitu ya orang ya? Apanya? Bikin kamera. Maksudnya kok bisa dia bikin desainnya kecil nih. Kecil. Tapi prosesornya udah paling baru katanya. Iya dan banyak fitur oke-nya gitu. Iya, jadi kayak dia dibaruin, film simulationnya lebih banyak, bener, videonya lebih bagus resolusinya. Tapi bodinya tetap kecil. Kalau mau lebih kecil lagi paling kamera yang ganti-ganti suasana tuh. Yang mana? Klik 3D itu serak bola umroh tuh biasanya. Umroh, iya bener. Ada itu. Paris, diklik lagi bisa. Iya sih, jadi kalau misalkan lo kebayang prosesor baru itu gimana, prosesor barunya itu bisa ini nangkap objek apapun, pesawat, kereta, binatang, ya ini orang udah pasti. Autofokusnya itu bisa nangkap lebih gampang lah. Bener udah, karena tadi kan lu bilang kita bukan profesional fotografer dan videografer. Ya udah cocok pakai ini karena untuk entry level profesional. Jadi untuk entry level tapi hasilnya kayak profesional. Kalau gue mau pesan warna black lagi nih. Gue beli 4, kayak gue butuh 4 deh. Kan lu punya 3 bodinya. Iya. Why not? Kenapa kacang? Apa? Kenapa kacang? Iya. Tapi intinya si Fujifilm X33 ini bukan buat traveler banget, bukan buat konten kreator banget, bukan buat food vlogger banget, tapi buat semuanya. Jadi dia nggak keren banget. Sambil jelasin. Jadi kalau misalkan lo pengen pakai si Fujifilm ini buat motret makanan, motret binatang, lo yang punya konten binatang atau suka moto-motoin kucing lo, anjing lo gitu. Dan buat itu lo bisa. Anak-anak otomotif mau motoin mobil, betul. motor, bahkan sambil jalan pun dia masih bisa ngejar. Autofokusnya masih ngejar. Kalau yang mainan-mainan tuh, Action figure. Iya, itu kan detail-detail tuh, masih bisa. Ya kan? Itu masih bisa. Jadi buat casual shooter, oke, pemula-pemula udah pasti oke. Bisa pakai si Fujifilm X33 ini buat nyoba beralih untuk menjadi profesional. Wow. Kayak gue. Jadi tema hari ini adalah terlalu liburan nih. Terlalu liburan, iya. Terlalu liburan. Karena ini salah satu hal kecil yang biasa di aktivitas yang biasanya juga dibarengi sama motret. Benar. Ya kan? Sangat tidak lepas. Tidak meskipun gue mungkin jarang sih liburan. Liburan ya? Iya. Lo sering nggak liburan? Hitungannya sering nggak? Lo sering hitungannya? Iya ya. Tapi karena lo pengen. Iya, tapi gue sering yang dekat-dekat juga kayak ke Bandung gitu. Oh, iya. Tapi lumayan lah, lumayan sering hitungannya. Terakhir ke umroh. Nggak liburan itu. Sombong. Itu sombong lo ya. Kok? Kan liburan, jalan-jalan. Tapi itu jalan-jalan. Kalau umroh ibadah Lang. Ya ibadahnya kan, ya ibadah. Tapi kan ada banyak jalan-jalannya juga. Itu gak di sana motret gak? Video. Video. Ya vlog soalnya. Iya, video sama foto-foto doang. Pakai ini kan? Pakai handphone lagi sebelumnya. Parah banget gue, harus gue pakai Fujifilm ya untuk mengabadikan foto-foto gue. Jadi? Iya kan? Jadi gue mau umroh lagi. Untuk bawa ini sekarang. Oke. Yuk, dadah. Jangan. Hah? Masih syuting. Oh, masih syuting. Oke. Umroh lo ya. Gue kemana ya? Gue udah lama lagi. Semarang kayak gue terakhir. Liburan tapi apa kerja? Barengan. Tapi juga liburan. Nah, jadi gini. Ini kita masuk ke Katra dulu ya. Ya. Jadi untuk masalah-masalah soal liburan ini, biasanya gue tuh adalah orang yang kalau liburan ke luar kota itu gue malas untuk mendatangi tempat-tempat wisata umum sebenarnya. Yang dimana itu kan Katra kan. Kayak kenapa emang nggak mau gitu kan? Iya. Nah, itu karena mager. 2 adalah gue lebih suka kalau misalkan liburan, mending kita nginep aja di satu tempat, nongkrong,
kita ngobrol, kita Iya. ngapain, terus udah besok pulang. Gue lebih ke situ tipenya. Jadi sebenarnya berkehidupan seperti biasa, cuma di kota lain. Cuma di kota lain. Itu menurut gue udah vibes yang beda. Menurut gue udah refreshment. Iya. Untuk otak gue. Paling nggak otak gue mikir ini nggak di Jakarta aja. Gue. Tapi kalau gue ada gitunya, tapi biasanya itu untuk kota-kota yang udah cukup sering. Kayak misalnya kayak Bali, Jogja, jadinya udah nggak pengen jalan-jalan lagi, pengennya berkehidupan aja santai, ngopi, nongkrong gitu. Kalau kotanya baru pasti pengen explore lah. Wisata. Iya. Gue paling coffee shop, misalnya. Iya. Kalau kayak tempat makan, tempat nongkrong. Iya. Tapi kalau perihal ketemu orang gitu, gue mau tuh, masih mau. Misal kayak, misalnya Semarang ya, Semarang ada satu temen gue yang dia ada kenalan orang Semarang. Si orang Semarang ini bakal bawa temennya kan. Iya. Nah, kenalan itu gue nggak apa-apa, nongkrong, ngopi. Paham. Tapi kalau ke pantai, aduh, capek lagi gue. Mager gue. Terlalu mager ya? Iya. Tapi lu gak mager ya? Gue tapi ada juga sih magernya sebenarnya. Iya. Iya, kalau yang terlalu jalan-jalan. Iya. Apalagi kayaknya gue gak cocok deh sama orang yang kalau liburan pakai itinerary. Kayak Iya benar sih. Kan ada yang bilang liburan tuh harusnya santai. Iya. Jangan yang besok sini, Aduh, jam segini kesini. Sini. Udah jam segini aja gitu. Aduh, nggak bisa gue. Malah jadi capek ya. Iya. Iya benar sih. Itu katro gue tuh. Karena beberapa orang kan ada yang pengennya stick. Kadang misalkan, apalagi kalau keluar negeri pasti lebih parah lagi kan. Iya. Jamnya ditentuin banget. Sejam makan, berikutnya kita kesini belanja apa gitu. Kalau apa katro? Katronya gue adalah kemarin liburan gue nggak bawa Fujifilm. Katro banget. Ya ampun, sedih banget. Ya ampun. Lu nggak bawa Parah banget. X33? Lu gue hapus semua foto liburan gue yang lain. Karena nggak pakai Fujifilm X33. Lu gue buang memorinya. Happy nih orang Fuji, happy nontonnya. Salah satu katro gue yang sebenarnya nggak sering, tapi terakhir kali yang gue ke Jepang tahun lalu berarti saya nambah koper. Nambah koper? Karena banyak belanja. Lo kemana? Jepang. Oh iya. Wajar sih Jepang ya. Karena banyak beli-beli. Ya, beli apa aja? Maksudnya sampai nambah. Tapi gue udah mikir baju nggak tahu ya kenapa banyak ya. Nggak, lo belinya apa? Ada baju. Terus ada orang Jepang. Ada. Takashi murah. Ada Tokyo Tower masukin. Tokyo Tower. Bisa ya? Lo nambah satu koper? Doraemon. Palsu. Kartun. Detektif Conan. Kartun juga. Kapten Tsubasa. Nggak ada kapten lagi. Luffy. Siapa lagi sih yang terkenal? Coba. Dari anime. Jujutsu Kaisen. So tahu. Demon Slayer. Gue masukin koper. Apa lu nambah satu koper? Iya, tapi satu doang. Satu. Okay. Tapi koper gede. Koper gede. Just tip lu ya? Just tip ya? Just tip transporter lu ya? Gak tau kenapa sampai nambah ya. Tapi gue udah mikirnya jangan sampai nambah deh, kayaknya cukup deh. Cuman pas emang hari terakhir tuh udah packing. Kayaknya perlu deh. Cukup deh. Iya, akhirnya nambah lagi satu koper. Beli di sana. Itu sama anak lo? Iya. Tinggal aja harusnya dia ya? Biar bisa ganti satu koper. Justru gue beli koper baru untuk anak gue masuk koper. Biar gak beli tiket? Iya. Udah nambah tiket ya? Sudah yakin di dalam bagasinya tidak ada cairan, tidak ada listrik, dia nggak nanya bayi kan? Udah. Nggak ada. Dia X-ray ada Sakagi. Dia X-ray. Itu apa ya katanya BSD? Patung. Boneka. Boneka orang. Itu sih, kayak gue bisa sampai beli ya, gue sampai beli koper lagi gitu. Iya. Karena lu bilang belanjanya banyak. Itu belanja lu sama bertiga sama istri ya. Wajar sih, tapi kayaknya ada sih ya, karena gue beli sepatu, istri gue beli sepatu. Beli sepatu, baju. Iya. Beli. Nah, ada nggak yang diwajarkan menurut lo untuk nambah koper untuk satu tempat destinasi? Mungkin wajar ya, selama dia siap dengan segala konsekuensinya. Kayak bayar bagasi pasti kan lebih lagi nambah tuh bayar bagasi. Berapa sih biasanya bayar bagasi? Setahu gue kalau keluar negeri seorang 25 kilo. Satu orang 25 kilo. Ya, per tiket 25 kilo. Paling maksimalnya? Iya. Nggak, kalau nambah lagi nggak bisa? Bisa, bayar di webnya lebih murah. Bayar ada yang per 5 kilo, ada yang per 10 kilo, gitu-gitu. Lu berapa?
lupa gue, tapi gue kayaknya nambah deh. Apa enggak ya? Lupa deh. Ada juga yang pesawat kebijakannya kalau keluar negeri boleh 2 kopernya. Jadi satu orang 20 kilo kali 2 gitu. Oh ya. Jadi di 130 nggak boleh, tapi 20 boleh gitu. Oh gitu. Iya. Oh, karena satu ada yang terbawah gitu ya, terbagasi taruh. Enggak, ini buat bagasi. Oh, bagasi Buat semua. bagasi. Oh, gitu. Iya, boleh, ada yang boleh. Oke. Gitu beda-beda sih. Mungkin biar diangkatnya nggak berat kali ya. Ya kali. Atau buat disusun ya? Hah? Buat disusun nggak berantakan. Biar estetik. Aku juga beli selancar waktu itu. Kayak susah jadi bawanya ke Di Jepang. Iya. Buat gue surfing ke Batu Karas. Iya. So tau. So ngerti. Oke, hal-hal over. Kita masuk ke over. Soal traveling, entah backpacker atau koperan. Iya, pokoknya nih traveling aja hal over. Kebagi 2 doang kan ya? Apa? Kebagi 2 doang kan ada lagi nggak yang sama yang nebeng paling ya, yang ikut aja. Tipe traveling. Kayaknya 2 itu aja sih. Yang mau Iya, yang biasanya dilakukan sama orang. Iya, yang backpackeran. Walaupun yang koperan tuh juga bukan yang mewah banget ya. Iya. Iya, cuman yang backpackeran tuh benar-benar mau susah aja pokoknya. Iya, kayak gue kalau di kehidupan nyata gue mungkin lebih ke koperan deh. Gue juga. Dibanding backpackeran ya. Iya. Sama menurut gue yang terlalu kayak pengen nggak mau mahal dikit tuh over sih. Gimana? Ya nggak mau banget kayak hotel. Ayam 2 juta. Nggak mau mahal dikit dia. Itu mahal banget. Iya, maksudnya apa bindeng ngomong banget. Ya maksudnya hotel agak mahal dikit ya kayak, tapi enak ya udahlah gitu. Oh gitu. Yang jangan yang pengen banget tuh ini 100.000 nih semalam, 70.000 Oh, semalam, iya. ya nggak usah Iya, yang gitu-gitu iya, banget gitu. Iya benar. Nggak usah yang terlalu gitulah. Gitu. Benar. Dan kadang Susah banget hidupnya. ya mungkin beneran susah kali. Iya pengennya susah banget ini Oh, ya, iya. travelingnya gitu. Iya benar. Oh tapi gini, secara mindset saat orang mutusin buat liburan, mungkin kan berarti udah mempersiapkan duitnya. Ya. Nah kadang tuh kan harusnya ada spare budget untuk apa namanya? Ya betul hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk biaya-biaya tak terduga. Iya. Ya kan. Nah itu. Jadi misalkan nih hotel, gopek. Ya. Terus ada yang pas lo cari 5,5 lebih bagus dikit karena diskon akhirnya dapat 5,5. Tapi lu mau tetap yang gope carinya. Menurut gua nggak apa-apa lu yang 5,5 aja jalannya gitu. Iya. Dibanding maksain sesuai budget gitu, sesuai plan karena pasti liburan nggak bakal sesuai plan. Ya mungkin ada yang memang dia maunya gede di mana. Misalnya dia gede di tiket. Oke deh, tapi yang lain gue murah-murah banget nggak apa-apa deh. Yang penting mungkin ke negara yang agak jauh. Jadi dia besarnya di tiket nih. Oh. Jadi gue hotel yang murah-murah, semurah-murah Oh benar gitu. sih. Iya. Tapi emang ada yang semuanya ditekan semua. Oh gitu. Oh iya, yang transit ke Jepang berapa kali? Mungkin transit sekali tapi 5 jam nunggunya. Aduh capek banget ya nggak? Oh jadi mending langsung direct aja ya? Iya, mahalin dikit di tiket gitu. Kalau misalkan mereka mungkin masih mahasiswa lang gitu. Ini siapa? Mahasiswa. Jadi kayak Banyak. emang iya. Ya udah deh. Dan sekarang lagi banyak ini ya trennya ya. Kayak ke negara-negara India. Algeria. Iya. Ke negara-negara yang orang jarang jadiin tempat destinasi. Iya gitu. lagi banyak juga gue liat tuh yang bebas visa. Tapi negara yang jarang kayak Azerbaijan. Yang ke Stan juga, Turkmenistan, Uzbekistan. Ada katanya beberapa yang ternyata tuh bebas visa. Kampustan Bintaro, Deg-Degstan. Apa tuh? Deg-degan. Deg-Degstan. Deg-degan. Itu. Iya. Lu mau nggak ke negara-negara Indi? Mau aja kayaknya. Gue juga mau deh nyobain. Mau aja, ya. Kalau murah ya. Karena emang tujuannya buat lihat ininya. Karena ada orang yang emang tujuannya belanja. Kayak dia pengen ke Jepang ya pengen bisa belanja juga. Pengen ke Singapura misalkan pengen bisa belanja juga. Karena ada kalau yang emang nggak dicari emang pengen lihat alamnya, pengen lihat negaranya. Oh iya ada juga tuh yang orang kayak gitu tuh. Iya. Foto-foto doang. Apalagi nih over ya? Over apa? Kalau ini mungkin seringnya terjadi di liburan-liburan antar kota. Yang over adalah yang paling tahu hidden gem taunya Zong gitu kayak kesini aja nih kesini kita udah lewatin 2 jam perjalanan pas nyampe cuman nasi sama telur gitu kali ya. Iya. Lu nyusahin gua aja lu. Terlalu. Udah ngantri 3 jam aduh. Apalagi di masa sosmed tuh banyak banget yang viral tapi kita nggak tahu sebenarnya tuh oke nggak. Biasanya emang harus nanya orang lokal sih. Ini beneran oke nggak nih gitu. Iya. Beneran enak nggak makanannya? Ya. Apa cuma rame-rame doang tapi nggak enak? Dan ini buat kedua belah pihak ya antara yang nonton sama yang bikin ya. Buat lokal gitu kayak hentikanlah gimmick-gimmick makanan rumahan itu. Maksudnya nggak semua makanan rumahan tuh enak guys.
Budaya makanan biasa gitu. Gitu. Iya. Makan rumah. Masa orang udah jauh-jauh pergi dari rumahnya makan rumahan lah. Makan di rumah kalau gitu. Iya. Lu juga liburan nyari makanan rumah. Nah, itu gimmick cover tuh sekarang tuh makanan rumahan. Iya. Makanan rumahan, sosokan. Iya. Sama juga ini juga over lanjut soal makanan itu tuh kayak yang kalau keluar negeri terus kayak cuma keluar negeri seminggu atau berapa udah kangen masakan Indo. Enggak menurut gua. Enggak sih. Oh, iyalah. Enggak. Soalnya udah tinggal di sana 3 tahun. Setahun aja mungkin masih boleh deh kangen makanan Indo deh. Iya. Iya. Mentok-mentok akhirnya kalau nggak ada ke itu ya resto Asia gitu ya. Iya, Thailand. Makan sup mie, ya. Vietnam, ya gaya banget lu. Tapi kalau baru liburan seminggu terus kangen makanan Indo agak keluar negeri nih. Nah, ribetin sambel gimana sama sambel lu? harus ada sambel ya. Iya kayak hambar nih protes gitu, hambar nih. Ya karena banyak yang merasa makanan terutama kayaknya di Eropa kali ya. Banyak yang merasa hambar. Hambar ya. Jadi dia selalu entah kalau bawa kan di bawah terus kan udah aman lah. Tapi dia akhirnya ngeluh terus gitu, hambar nih. Iya. Kayak aduh gimana ya, beli saus gimana? Ya nggak tahu gitu ketika lagi liburan. Kan udah tahu ke negaranya kan udah survei ada apa aja di situ. Boleh kan bawa saus itu? Boleh kayaknya ya kan ada batasannya bawa makanan tapi boleh lah masih bawa saus-saus saset gitu atau yang botol-botol kecil dipersiapkan apa kayaknya. Atau tomat masih jadi lu di sana lu tumbuk. Jadiin saus sambal. Kayak bikin ini ya saus ini. Atau bawa cobek lah biar nggak ribet bawa cobek sama ulekan. Udah ngulek aja bawa cabai-cabai dari geprek burung. Gituin aja udah ribet lah hidup tuh. Itu ribet sih. Itu santai aja. Sama kayak kalau di makanan tuh ini orang-orang yang kalau lagi traveling ya yang kayak banyak BM-nya gitu. Misalkan kita makan apa, makan mie gitu ya. Duh lagi nggak pengen kuah, diem bisa nggak? Oh ini kalau rame-rame ya? Iya. Itu bener sih. Bisa diem nggak? Itu gue pengen makan doang gitu. Ada nih guys, lu harusnya tahu bahwa ada orang-orang yang cuma pengen makan, bukan makan untuk menikmati gitu. Iya. Makan apa ya gitu? Iya gitu. Kayak kan ada yang bilang kan kalau mau tahu orang aslinya gimana, lihat dia pas nyetir di gunung. Di gunung. Di gunung juga kan? Oh iya, ada yang lihat kalau aslinya orang di naik gunung. Ada flashnya. Ini Fujifilm juga ada built-in flash. Udah ada built-in flash. Iya benar. Iya, tapi nggak built-in Batman ya. Flash dia. Dia bener. Bukan built-in fore ya, dia flash. Wah kopi jadinya. Iya. Ada built-in flash. Katanya kalau mau tahu sifat asli orang, dia lihat dia nyetir, sama ajak dia liburan. Oh gitu. Nggak perlu naik gunungnya kayaknya dia liburan aja. Sejujurnya quotes yang umum gue tahu naik gunung. Tapi kan jarang orang naik gunung yuk. Iya makanya itu. Kalau gue liburan, setahu gue. Liburan ya. Jadi rame-rame, kelihatan tuh gitu-gitu tuh. Iya ribet. Mana sih? Ribet. Apa-apa minta ditungguin kayak bangunnya lama. Ya karena biasanya kalau mau liburan rame-rame ya, kalau yang gue pengalaman pasti sebelum liburan kita kan merencanakan nih, pasti udah tahu dong kita akan gini ya, nanti akan gini, udah oke semua belum? Ya udah oke, ntar gini, ntar mungkin agak capek di sini, jangan pas di sana. Itu loh, kalau udah disiapin jangan males. Iya benar. Kecuali emang ya kayak tadi misalnya udah niat kita ke Bali tapi di villa aja santai-santai, ayo udah ya. Ya. Kalau ada yang mau jalan-jalan ya udah sendiri, nggak apa-apa gitu misalkan. Atau kebalikannya, misalkan ada yang dia mager gitu. Iya. Ya udah tinggalin aja. Iya. Udah, tapi lu jangan aja. ikut. Iya, jangan pas ikut lu ribet jadinya. Nyusahin. Kapan pulangnya ya? Lu males banget. Aduh males banget. Aduh, kita gue tonjok sih tuh. Iya, pokoknya semua tuh udah harus ini bersama gitu, musyawarah, mufakat. Iya tuh. Bahkan banyak yang protes sih, banyak yang ribet. Dan bukan soal alergi masalahnya, bukan soal kayak gue nggak bisa makan ini karena kalau mau makan ini bla bla bla. Enggak, cuman karena lagi nggak pengen. Nyokap lo kah gue? Harus nurutin BM lo. Pacar lo gue. Itu sih. Tolong kalau traveling bareng-bareng, udah tahu nih bareng-bareng. Ya, sesuai keputusan bareng-bareng udah. Ntar biasanya jadi sebel tuh misalnya, kok jadinya lu nggak ikut? Tadi lu mau ikut, lu gue di villa aja deh. Gitu. Akhirnya pas pergi pasti ntar diomongin pas pergi tuh, dia jadi nggak ikut ya. Itu tuh. Iya kecuali emang dari awal udah bilang sebelum berangkat nih, ntar gue nggak ini ya. Misalkan apa? Kalau jadi pas di hari H baru berubah itu tuh yang bikin jadi sebel sih. Iya banyak perubahan itu over tuh. Iya. Over berikutnya ini deh. Apa?
orang-orang yang kalau liburan ngelarang temen istirahat. Kalau mau tidur di Jakarta aja. Iya gila. Iya. Waktu melek terus 24 jam gua. Mau gua lagi di Jogja, mau gua lagi di kita Paris. lagi di Kutub Utara gitu, mau kita 24 jam di pesawat, masa kita nggak boleh tidur sampai sana? Sayang udah jauh-jauh naik pesawat masa Nggak boleh tidur, ya. Masa nggak boleh tidur? Iya. Ya, tapi itu biasanya tergantung tripnya tuh. Kayak kalau tripnya seru mah pasti kita susah tidurnya. Iya. Kalau tripnya seru ya. Tapi kalau yang udah sampai diatur, berarti nggak seru trip lu. Iya sih ya. Ya mungkin ada orang yang cocok dengan apa namanya? Bukan tour guide, apa sebetulnya travel, ikut travel. Oh iya. Jadi itinerary diaturin. Mungkin ada yang cocok tuh. Jadi dia Nggak bingung. iya malas ribet deh. Ini duit. Udah, ntar lu aturin. Ada yang private juga kan. Kalau private bisa gitu kan. Oh gitu ya. Bisa, ntar diaturin lu maunya kemana aja. Atau yang ikut open trip atau ikut trip travel kan bisa tuh. Jadi pesawat diurusin udah. Ya. Mungkin ada yang suka kayak gitu memang. Apa namanya? Tapi kalau ada yang enggak, terus dia pengen santai, pengen tidur sendiri, masa nggak boleh tidur? Tidur mah di rumah aja ya. Kalau mau tidur di Jakarta aja, pulang aja Ki. Masa nggak boleh kita tidur gitu? Tidur berdiri boleh nggak tidur berdiri? Tidur tapi ikut jalan-jalan. Jago sih. Di Sisingaan. Yang kayak orang habis sunat. Yang over berikutnya ini mungkin masih terjadi banyak di sosial media, di Instagram story orang-orang. Iya. Orang-orang yang ngepost IG story pemandangan, Iya. ya kan? Tapi ngetagnya tempat di Indonesia. Ya, yang udah jelas itu di luar negeri ya. Yang udah jelas di luar negeri. Misal kayak ada jalanan nih di London, Ya. ya kan? Ininya Malioboro. Iya. Katra lu. Biar apa sih? Iya. Misalnya lagi di pantai Iya. di luar negeri, ngeteknya Kali Ciliwung. Pantai Parangtritis. Iya. Apalagi luar negeri. Norak deh. Norak deh kamu. Kan emang lagi luar negeri. Ya udah Humble, sih, apa bilang namanya? Humble brag. Humble brag. Sosok humble brag. Kalau kebalikannya boleh gak? Misal. Ngepost foto di Boleh. Indonesia. Boleh. Terus ditulis Jepang. Boleh. Bukan. Wah jangan itu. Ini di Jogja. Yusril. Itu Yusril. Iya SRL itu. Terkena rujak. Jepang. Bukan. Emang bukan sih kata orang-orang. Ya. Kenapa sih orang-orang? Iya pada marah-marah terus deh. Tapi itu norak sih. Kalau masih bercanda kayak gitu, Apa, ngetek? yang ngetek-ngetek gitu Tempat ya. luar negeri. Iya, itu harapannya apa ya? Lucu. Komedi. Gue harapan komedi aja itu. Komedi aja. Nggak lucu. Oke, kita tahu sekarang ya. Nggak lucu. Itu nggak lucu. Basic, boring, jokes lo boring. Jatuh banget Dika masih gitu. Apa? Masa gak boleh. Iya, katro gila itu. Katro ya. Norak. Soal perfoto-fotoan, ada juga yang over adalah orang-orang yang dia males foto-foto pas liburan kayak misalnya liburan rame-rame dia males foto-foto tapi abis itu dia minta dong foto-foto liburan tadi. Tapi dia nggak ikut. Iya, susah sih. Gimana misalkan gitu. Tadi dia gitu mager malas. Terus dia minta foto-foto teman-temannya. Hah? Bukan foto dia? Ya foto misalnya foto ke pemandangan, yang foto kemana. Oh gitu. Ada juga. Ada yang foto dia mungkin juga ada tuh yang Aneh banget foto ya? rame kayak foto malasan tapi dia ujung-ujungnya minta. Minta juga. Iya. Iya, yang malas-malasan di foto. Ini kayak kita bahas di fotografi juga ya. Kayak orang-orang yang malas di foto tuh menurut gua over sih. Udah di foto diajak foto, udah di foto aja udah sekali gitu. Boleh malas kalau misalkan udah terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau cuma sekali diajak temen lo foto, udahlah. Nggak usah so misterius bang. Nggak bikin value lo nambah itu. Foto Enggak deh gue. Nggak apa-apa. Kalau diajak foto mah foto aja. Lo nggak foto nggak apa-apa. Tapi kalau lo diajak foto, udah ikut aja. Siapa tahu ntar lo bisa nginget lagi tahu. iya. Ntar nyesel sumpah. Iya. Dulu waktu liburan ke Jogja. Ya. Ada. Lo makan tuh misterius. Dapat nggak ikannya? Itu karena itu adalah sebuah pemancingan ya. Iya. Gak dapet kan? Udah mending jadi diri sendiri aja. Be real bro. Adalah sebuah lini itu. Iya lini. Iya adalah sebuah lini. So misterius. Gitu ya. Tapi kalau foto-foto itu juga over yang nggak foto tapi minta dikirim-kirimin. Ya. Lu tapi termasuk kalau liburan malas foto-foto nggak kalau sama teman-teman? Malas foto enggak. Biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau udah kebanyakan kan ada beberapa teman-teman kita yang
seringnya perempuan ya, itu Bener. nggak tahu diri ya, kayak Satu tempat 200 foto. iya. Iya. Maksud gue kalau lo mau foto 200, lo sendiri aja. Iya, bener. Gue ikut 5, 6 boleh dah. Bener. Itu. Tapi kalau gue sendiri, guanya kadang males foto pakai HP gue sendiri gitu Iya, kadang. iya. Tapi juga nggak minta, udah aja. Iya. Kita juga ada dikirim di grup kan. Tapi gue yakin orang-orang yang malas foto saat liburan itu tidak akan malas lagi foto-foto kalau tahu fotonya pakai Fujifilm X-T30 3. Ini dia. Cocok untuk liburan sehari-hari di rumah bersama teman-teman, lagi nongkrong, lagi coffee shop, lagi konser, lagi di kuliah, foto kucing, foto mobil, foto apapun, cocok sekali. Untuk Itu dia. first entry Profesional. profesional. Yes, jadi sekali lagi kalau mau cari X-T30 3 langsung aja ke website Fujifilm untuk cari authorized dealer yang menjual ini. Iya betul. Langsung belinya yang resmi ya. Yes.